Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan terkait sistem asuransi di berbagai negara, terutama manfaat asuransi kesehatan. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Ringgini, lalu ada rekan saya. Nama saya Nur Hidayati, lalu ada rekan saya juga. Saya Yuni Salsa Putri, lalu ada rekan saya juga. Saya Nelviani Devita, lalu ada rekan saya juga. Saya Friska Ajeng Agustina, lalu ada rekan saya. Dan perkenalkan saya Dini Novianti. Baik, itu anggota dari kelompok 2, baru next. Di sini ada asuransi kesehatan, yaitu pertanggungan asuransi yang dapat menutupi biaya pengobatan medis ataupun biaya perawatan yang terdapat pada polis asuransi. Yang nantinya itu perusahaan asuransi akan mengganti biaya yang timbul akibat sakit ataupun cedera, serta membayar biaya rumah sakit yang dibebankan kepada tertanggung. Tujuannya itu untuk memberikan pertanggungan ataupun ganti rugi kepada pemilik polis atas risiko yang berhubungan dengan kesehatan. Lalu di sini ada manfaat asuransi kesehatan, boleh di next. Ada manfaat asuransi kesehatan. Yang pertama itu kita harus meminimalkan risiko. Emang di sini manfaat asuransi kesehatan tidak semata-mata langsung dapat mencegah datangnya penyakit. Namun dengan kita meminimalkan risiko, yang nantinya itu kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan dapat tertanggulangi dengan segera dengan kita adanya asuransi kesehatan. Yang kedua itu memberi rasa lega dan tenang. Salah satu manfaat asuransi kesehatan yang nyata yaitu tertanggung dapat merasa lebih lega setelah kita sudah ada asuransi kesehatan. Kalau nanti tertanggungnya itu sakit ataupun cedera, tertanggung merasa lega ataupun tenang karena biaya yang sudah biayakan nanti akan tertanggung oleh asuransi kesehatannya. Yang ketiga, membantu mengatur pengeluaran uang. Dengan membeli produk asuransi kesehatan, tentunya sadar bahwa akan ada pengeluaran setiap bulan untuk membayar premi. Maka dari itu kita harus sesedia mungkin mengatur sedemikian rupa agar anggaran asuransi kesehatan terbayarkan tanpa mengurangi pengeluaran. Mungkin itu manfaat asuransi kesehatan dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada manfaat asuransi yang lainnya, efisiensi waktu hingga cara pembayaran. Jadi produk dengan sistem asuransi kesehatan cashless ini membantu efisiensi dan efektivitas dalam hal pembayaran biaya pengobatan. Hanya dengan menunjukkan kartu anggota yang diberikan perusahaan asuransi, pihak rumah sakit ini akan langsung melimpahkan tanggungan tersebut kepada pihak perusahaan asuransi. Lalu ada manfaat selanjutnya yaitu tidak merepotkan keluarga, di mana manfaat asuransi lainnya itu dapat meringankan beban keluarga, keuangan keluarga. Dengan demikian biaya perawatan dan pengobatan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, manfaat asuransi selanjutnya yaitu ada mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan terbaik. Jadi kita tuh sangat penting untuk memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita agar fasilitas yang diberikan oleh pihak asuransi itu dapat kita maksimalkan penggunaannya, serta kita dapat memperoleh layanan yang sesuai dengan jumlah premi yang telah kita bayarkan. Contoh manfaat pelayanan kesehatan tersebut antara lain itu ada penggantian biaya bedah, rawat jalan, fasilitas dokter umum, dan lain sebagainya. Kemudian, manfaat lainnya juga ada menghemat pengeluaran, di mana asuransi kesehatan itu merupakan salah satu cara untuk kita menghemat pengeluaran di saat sakit, karena di saat sakit tersebut tentunya kita membutuhkan perawatan yang tidak murah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya manfaat asuransi kesehatan yang lainnya yaitu mengurangi beban. Saat sakit, ada beban yang harus ditanggung, mulai dari beban finansial dan juga beban psikologis. Dan kabar baiknya, kalau kita menggunakan asuransi kesehatan, maka dapat mengcover beban tersebut dengan memberikan ganti rugi jika terjadi risiko.
Lalu manfaat yang lainnya yaitu mendapatkan santunan kematian atau saat terjadi kecelakaan, di mana jika asuransi kesehatan diiringi dengan asuransi kecelakaan diri, jiwa, maka akan ada santunan ketika terjadi risiko kecelakaan atau kematian. Biasanya santunan tersebut diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk membantu menghidupi kehidupan berikutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan terkait manfaat asuransi. Yang selanjutnya itu sebagai tabungan di masa depan, di mana pada umumnya perusahaan asuransi itu memiliki kebijakan untuk mengembalikan dana atau premi sebesar 100% ketika masa berlaku polis tersebut telah habis. Tapi untuk pengambilan ini juga berlaku syarat dan ketentuan sesuai dengan perusahaan asuransinya masing-masing. Oleh karena itu, asuransi kesehatan ini dapat dijadikan sebagai tabungan atau investasi di masa depan. Nah, selanjutnya manfaat yang selanjutnya itu adalah terhindar dari kebangkrutan, di mana biaya pengobatan saat ini itu terlalu tinggi bila dibandingkan dengan premi yang kita bayarkan setiap bulannya. Jika kita sakit, uang tabungan itu bisa habis untuk membayar biaya pengobatan. Bahkan dana darurat juga yang kita kumpulkan bertahun-tahun itu akan ludes seketika. Oleh karena itu, dengan adanya asuransi kesehatan ini, kita dapat menerapkan cara mengelola keuangan yang paling baik dengan tepat dan juga cermat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, manfaat asuransi yang selanjutnya adalah mengamankan dana darurat. Dengan memiliki asuransi kesehatan merupakan suatu keuntungan bagi pemiliknya. Hal ini karena semakin cepat seseorang membeli atau memiliki asuransi kesehatan, maka semakin cepat pula seseorang dalam memperoleh proteksi. Nah, selain itu, premi yang dibayarkan juga semakin murah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa seseorang dapat semakin menghemat pengeluarannya. Perlu dicatat juga bahwa seseorang yang mendaftarkan dirinya sebagai pembayar premi asuransi kesehatan di usia muda, maka dirinya akan tergolong ke dalam kelompok risiko rendah, sehingga biaya premi yang dibayarkan juga tergolong cenderung kecil. Selanjutnya yaitu mengcover sesuai kebutuhan. Keuntungan lain dari kepemilikan asuransi kesehatan adalah dapat mengcover dan memberikan proteksi sesuai dengan kebutuhan pemiliknya. Contohnya sendiri, apabila seseorang memerlukan proteksi atas risiko rawat inap, orang tersebut dapat memilih asuransi kesehatan yang mengcover kebutuhannya. Dengan demikian, hanya menggunakan satu polis saja, seseorang akan memperoleh proteksi dan pertanggungan sesuai dengan yang diharapkan. Kebutuhan atas proteksi kesehatan juga tersedia sesuai yang telah dipilih. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.